Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik yang bersifat ibadah maupun sosial, memiliki nilai pahala yang akan diperoleh sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat beberapa perbuatan yang bisa menghapus semua pahala amal baik yang telah dilakukan oleh seseorang, meskipun ia tampak beramal baik. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan pahala bahkan hingga berisiko masuk ke dalam neraka jika tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam ajaran Islam, dosa besar adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang memiliki akibat yang sangat serius. Dosa-dosa besar ini dapat membatalkan pahala amal baik seorang muslim dan berpotensi untuk menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus pahala dan mendatangkan murka Allah. 6 perbuatan berikut ini adalah beberapa contoh dosa besar yang dapat menghapus seluruh pahala amal baik yang telah dilakukan, yang telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai perbuatan ini sangat penting untuk diwaspadai, agar kita terhindar dari kerugian yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah 6 dosa besar yang bisa menghapus semua pahala amal baik. 1. Syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang dapat menghapus semua pahala amal baik seseorang, bahkan lebih parah, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik tanpa bertaubat. Syirik berasal dari kata syarika, yang berarti menyekutukan atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah. Dalam agama Islam, tauhid atau keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu, syirik dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap ajaran agama. Syirik terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu syirik akbar dan syirik asgor, kecil. Syirik akbar adalah bentuk syirik yang paling berat, di mana seseorang menyembah selain Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh dari syirik akbar adalah menyembah berhala, mempercayai adanya Tuhan selain Allah, atau percaya kepada kekuatan benda-benda keramat yang menganggap bahwa benda tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat yang benar-benar tulus, di mana seseorang kembali kepada Allah dan menanggalkan semua bentuk penyekutuan terhadapnya. Syirik asgor, syirik kecil, adalah bentuk penyekutuan yang lebih halus, yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Misalnya, ria, melakukan amal ibadah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau berdoa kepada selain Allah untuk meminta pertolongan dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Syirik kecil dapat menghapus pahala amal baik jika niat seseorang tidak ikhlas hanya karena menginginkan pujian manusia. Dalam Islam, penting sekali untuk selalu menjaga keikhlasan dalam beribadah dan memperbaiki niat hanya untuk Allah, serta menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Keimanan seseorang hanya akan diterima jika dia benar-benar beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya. 2. Mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah atau amal kebaikan yang telah dilakukan kepada orang lain adalah salah satu perbuatan yang dapat menghapus pahala amal baik dan menjadikan seseorang berdosa.
Dalam Islam, sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain adalah amal yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai pahala yang besar. Namun, jika seseorang mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau mengingatkan orang yang menerima bantuan, maka ini bisa merusak pahala sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ayat ini menegaskan bahwa mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan kepada seseorang dapat menghapus pahala dari amal tersebut. Mengungkit-ungkit pemberian dapat mengubah tujuan awal pemberian yang seharusnya dilakukan demi mendapatkan ridho Allah, menjadi demi mendapatkan pujian dari orang lain. Jika amal tersebut dilakukan dengan niat yang salah, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang bahaya mengungkit-ungkit amal baik yang telah dilakukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. 3 hal yang membatalkan amal perbuatan seseorang, yaitu riya, ujub, dan mengungkit-ungkit pemberian. Hadis ini menunjukkan bahwa mengungkit-ungkit pemberian sedekah adalah salah satu bentuk riya yang merusak amal kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk memberikan bantuan atau sedekah dengan niat yang ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain. Selain itu, mengungkit-ungkit sedekah juga bisa menyakiti perasaan orang yang menerima bantuan. Mereka bisa merasa tidak dihargai atau dipermalukan, yang tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menyayangi sesama. 3. Murtad. Murtad adalah perbuatan meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama lain. Dalam Islam, murtad adalah salah satu dosa besar yang sangat serius. Seseorang yang murtad tidak hanya menghapus semua amal baiknya, tetapi juga akan terputus dari rahmat Allah jika ia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Murtad berarti menanggalkan keimanan terhadap Allah dan agamanya, yang merupakan pelanggaran terbesar terhadap hak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kafir, mereka itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini menunjukkan betapa beratnya akibat murtad dalam pandangan Allah. Bagi seseorang yang murtad, segala amal kebaikan yang telah dilakukannya selama hidupnya akan terhapus, dan ia tidak lagi terhitung sebagai umat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang hukum murtad. Beliau bersabda, barang siapa yang murtad dari agama Islam, maka hendaklah ia diberi hukuman sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pandangan Islam, murtad adalah perbuatan yang sangat dilarang. Seseorang yang memilih untuk keluar dari agama Islam setelah mengimaninya dengan penuh keyakinan, akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang muslim, dan dia akan dianggap sebagai orang yang kafir. Murtad juga berisiko membawa seseorang kepada hukuman yang lebih berat di akhirat, yaitu kekekalan di neraka jika ia tidak kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga keimanannya dan selalu memperkuat hubungan dengan Allah agar tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Yang keempat adalah orang yang riya. Riya adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain, padahal amal tersebut seharusnya hanya dilakukan untuk Allah. Riya adalah salah satu dosa besar yang dapat menghapus pahala amal baik seseorang. Bahkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang riya tidak akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini menunjukkan bahwa niat adalah faktor utama yang menentukan apakah amal tersebut diterima oleh Allah atau tidak.
Jika niatnya adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain, maka amal tersebut tidak akan diterima. Ria seringkali terjadi dalam ibadah, seperti sholat, puasa, atau sedekah, di mana seseorang melakukannya untuk dilihat orang lain atau untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Hal ini merusak tujuan utama ibadah, yaitu mencari ridho Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan, dan ria dapat menghapus pahala yang seharusnya diterima oleh seseorang. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga niat dalam setiap amal perbuatan kita dan memastikan bahwa kita melakukannya semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kita harus selalu memeriksa diri agar tidak terjerumus dalam ria yang dapat menghapus seluruh pahala amal baik kita. 5. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah adalah suatu tindakan yang sangat serius dalam Islam dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sumpah adalah bentuk pernyataan yang kuat yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkomitmen untuk sesuatu. Namun, jika seseorang menggunakan nama Allah untuk bersumpah dalam hal yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak jujur, maka itu adalah dosa besar yang dapat menghapus pahala amal baik dan merusak iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa bersumpah dengan nama Allah untuk hal yang tidak benar, maka ia telah mengucapkan kata-kata dosa yang sangat besar." Bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta atau untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap etika dan moralitas Islam. Sumpah semacam ini dapat menghilangkan kepercayaan dan merusak hubungan antar sesama umat Islam. Bersumpah atas nama Allah dengan sia-sia juga berarti menganggap ringan nama Allah. Seharusnya, sumpah adalah sesuatu yang sakral dan harus dilakukan dengan niat yang benar dan dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan sumpah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam menggunakan nama Allah dalam sumpah dan selalu berusaha untuk berkata jujur. 6. Durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua adalah salah satu dosa besar yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan kita untuk menghormati, mencintai, dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Durhaka kepada orang tua tidak hanya akan menghapus pahala, tetapi juga dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Durhaka kepada orang tua dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak menghargai jasa mereka, menyakiti perasaan mereka, atau bahkan menentang mereka dalam hal-hal yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah selain durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari. Durhaka terhadap orang tua tidak hanya menghapus pahala, tetapi juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan berkah hidupnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berusaha berbuat baik kepada orang tua, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta menjaga hubungan baik dengan mereka selama hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dosa-dosa besar yang telah disebutkan di atas merupakan peringatan bagi setiap muslim untuk selalu menjaga niat dan amalan mereka. Syirik, mengungkit-ungkit sedekah, murtad, ria, bersumpah atas nama Allah, dan durhaka terhadap orang tua adalah perbuatan yang bisa menghapus seluruh pahala baik yang telah dilakukan. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dalam menjalani hidupnya dan selalu menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Kita harus senantiasa memperbaharui niat dalam setiap amal perbuatan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa merusak amal tersebut. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang kembali dengan hati yang tulus.
Sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri dan terus menjaga diri agar tidak terjatuh dalam dosa-dosa besar yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghindari perbuatan dosa besar dan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.